Salam puji Tuhan, kembali kita datang memuji memuliakan Tuhan di hari Minggu tanggal 27 April 2025. Dengan sukacita ini di hari yang bahagia, di hari Minggu ini kita angkat lagu pujian dengan lagu Tak Satu. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu, tak satu. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniaya, penderitaan, tak satu, tak satu. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Akhir penyakit, pencobaan, tak satu, tak satu. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendong, Engkau Yesus, sahabatku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk memulai pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, atas penyertaan-Mu di hari-hari sebelumnya hingga hari ini. Tuhan, kembali kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini adalah bagian rasa syukur kami atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi ampuni dosa dan kesalahan kami terlebih dahulu Tuhan, agar kami layak dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan syukur. Amin. Kita lanjut memuji Tuhan dengan lagu Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat lagu dengan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua kebaikan bila nanti
telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan hari ini. Berbicara Tuhan, kami buka hati pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang memberi kami pengertian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Sukacita luar biasa di hari Minggu ini, saudara-saudara. Kembali kita bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan, dan hari ini, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan untuk kita renungkan. Terambil dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai ayat 1 Tesalonika 16 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya baca, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan untuk kita renungkan. Mari kita dengar. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus buat kita semua. Luar biasa. Tuhan meminta kita bersukacitalah senantiasa. Artinya kalau kita dibilang senantiasa berarti selalu, senantiasa bersukacita, baik dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka, maupun dalam keadaan sakit, maupun dalam keadaan kecewa. Tuhan menginginkan kita anak-anaknya untuk bersukacitalah. Poin yang kedua, apa itu Bapak Ibu? Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Dalam segala hal, suka maupun duka, senantiasa kita tetap diminta untuk selalu berdoa. Berdoa adalah tujuan kita berkomunikasi kepada Tuhan Yesus, memberikan apa yang ada di hati kita untuk didengar, disampaikan dalam hal-hal pengharapan, keinginan kita kepada Tuhan di dalam hidup kita. Berdoa juga mengajarkan kita bagaimana cara supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, dapat merasakan kehadiran Tuhan, bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kita. Berdoa juga membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi kehendak kita, menjadi keinginan kita. Kita akan tahu, membedakan. Jika memang menjadi kehendak Tuhan, itu biasanya akan terwujud, akan nyata. Tetapi kalau menjadi kehendak kita, tentu bukan Tuhan tidak jawab, tetapi bisa jadi Tuhan menunda atau kita diminta menunggu. Dalam hal ini kita diminta untuk memahami apa yang menjadi rencana permintaan kita, seperti yang tertulis di ayat terakhir. Mengucap syukurlah segala hal yang dikehendaki Allah. Ya, banyak hal yang kita inginkan, tetapi hal itu yang membuat kita jadi lupa untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan hari ini yang sudah kita nikmati. Banyak mereka yang di luar sana yang tidak seberuntung kita hari ini, yang saat ini bersama-sama memuji Tuhan. Mereka hidup dengan kehidupan dunia malam, dunia pergaulan bebas, tetapi kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk semata-mata supaya kita tahu diri kita, supaya hidup kita diubahkan semakin baik nanti ke depan. Bahasa mengucap syukur di ayat 18, dalam segala hal, jika kita pikir sangat berat, tentu apalagi di saat kita kecewa, apalagi saat kita kehilangan, apalagi ketika kita lagi pada saat sakit yang parah, bagaimana mungkin kita untuk mengucap syukur? Dan poin yang pertama, bersukacita. Bersukacita itu, muka kita itu harus bersinar, terlihat auranya, aura yang baik, aura senang, aura kebahagiaan. Begitulah
sukacita. Kita tidak bisa menunjukkan muka murung, muka kecewa, karena itu bukan bagian dari sukacita. Sukacita akan terlihat dari pribadi kita, terlihat dari perkataan kita, terlihat dari sikap-sikap kita, dan terlebih dari bagaimana wajah kita. Orang akan menilai kita, apakah kita dalam keadaan senang atau keadaan murung atau keadaan kecewa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengingatkan kita untuk bersukacita. Dalam doa, dalam hubungan pribadi, mari kita sampaikan menjadi keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Tetapi di hadapan manusia atau saudara-saudara kita lingkungan, mari kita tunjukkan wajah kita, bukan wajah yang muram, wajah yang kecewa atau yang tidak semangat, penuh beban. Biarlah masalah kita, kebutuhan kita yang menjadi segala keinginan kita, kita sampaikan melalui doa pada ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Itulah yang diminta Tuhan kepada kita. Di dalam segala hal kita tetap berdoa, bersukacita, terlebih kita mengucap syukur, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan apapun itu. Biarlah Roh Kudus yang akan mengajari kita semakin bertumbuh, semakin baik di dalam Kristus Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami puji sembah, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar firman-Mu untuk kami renungkan di 3 ayat dari satu pasal 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Tuhan menginginkan kami untuk bersukacita. Tuhan menginginkan kami tetap berdoa, dan Tuhan menginginkan kami untuk tetap mengucap syukur. Ketiga hal ini menjadi ajaran pada hari ini Tuhan untuk kami renungkan dan lakukan. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, mengajari kami supaya kami semakin baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Kembali kita memuji memuliakan Tuhan dengan lagu Lingkupiku dengan kuasa-Mu. Mari kita angkat dengan hati kita, nikmati penyembahan ini.
Terima kasih Bapa, luar biasa kasih setiamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang selalu mengiringi, menemani kami di setiap kehidupan kami lari lepas lari. Tuhan, Kau pelihara kami, Engkau bawa kami kemana kami melangkah. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan kami dari hal yang tidak baik. Dan pada hari ini, malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan-Mu. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa di-share, bagikan supaya banyak saudara-saudara kita yang menonton bersama kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.